Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kita persiapan menjelang Policy Talks di Indonesian Institute. Saya akan mengundang peneliti bidang ekonomi Rifki Fadilah yang akan berbagi kajian mengenai kebebasan ekonomi di Indonesia. Jadi kita sambil persiapan 5 menit jelang Policy Talks di Indonesian Institute. Selamat datang juga untuk teman-teman peneliti yang sudah hadir di sini. Kita juga sambil menunggu Rifki Fadilah. Tadi kita lancar waktu tes, tapi semoga ini juga lancar lagi untuk live IG Policy Talks. Oke, Rifki sudah ada di sini. Saya wave dulu. Apa sudah bisa join, Rifki? Coba saya add lagi. Nanti saya juga akan pin message dari Hemi untuk menyambut para peserta yang hadir dan juga tentang topik Policy Talks hari ini. Plus mempersilakan teman-teman yang hadir untuk memberikan tanggapan dan komentar. Ini tampaknya Rifki masih belum bisa join. Saya coba invite lagi, tadi bisa. Ya. Oke. Ya. Berhasil. Oke, kita sambil menunggu 3 menit ke depan. Di sini juga udah ada teman-teman TII. Mungkin Anto bisa cek Bang Bos ada di mana, karena belum masuk di sini, dan Ahmad ya, Ahmad juga belum masuk. Biar kita semua ada di IG Live ini. Sejauh ini koneksi juga oke, dan semoga nanti juga lancar. Ini ada suara angin-angin kayaknya. Kayak ada suara angin-angin. Jadi teman-teman, ini adalah Policy Talks di Indonesian Institute. Ini adalah salah satu dari kegiatan di Indonesian Institute. Yang lainnya tuh kita punya diskusi bulanan. Lalu kita juga punya publikasi bulanan di Indonesian Update 2 bahasa. Plus juga kita punya wacana, itu editorial yang muncul tiap hari Senin. Lalu kita juga policy assessment. Policy assessment adalah kajian tengah tahun TII yang sudah rutin kami lakukan dengan beragam topik. Dan tahun ini kami juga melakukan kajian tahunan Indonesia Report 2021. Nanti sebelum mulai saya juga akan memperkenalkan lagi mengenai TII secara singkat. Dan juga tentang Indonesia Report. Dan yang nanti akan disampaikan oleh Rifki adalah salah satu topik yang akan kami angkat dalam Indonesia Report 2021. Dan ini adalah salah satu topik yang konsisten TI lakukan dari tahun ke tahun, yaitu mengenai kebebasan ekonomi di Indonesia. Kita juga sambil menanti teman-teman yang lain, feel free juga kalau nantinya ada pertanyaan, dan nanti saya akan buka tepat pukul 10 pagi. Seperti itu. Acara ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam, karena IG Live ada waktu yang dibatasi juga. Dan untuk membuat pesannya juga ringkas dan menarik. Oke. Mungkin dari teman-teman TI bisa bantu cek. Ini live-nya sih muncul ya di saya. Tapi tadi Anto bilang nggak ada. Mungkin Hemi bisa recheck teman-teman TI. Harusnya sih muncul tanda live-nya. Ada kok di ininya live. Coba saya juga akan cek dari gawai yang lain. Sebentar.
Mungkin dari koneksi di kantor kali Tok, karena di sini sih saya baik-baik aja. Ada. Ada Oke, saya. oke. Berarti yang bermasalah dari punya Pak Man, karena yang lain ada. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di IG Live Policy Talks The Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Saya Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute. Bersama saya di sini ada peneliti bidang ekonomi TII Muhammad Rifki Fadila. Hai Halo. Ki. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, Rifki juga. Nah, ringkas saja kali ini Policy Talks akan membahas tentang salah satu publikasi TI, yaitu tentang Indonesia Report dan tahun ini tahun 2021, dan kami mengangkat salah satu topiknya adalah soal kebebasan ekonomi di Indonesia. Topik ini konsisten TII tulis dari tahun ke tahun karena kami ingin mendorong gagasan tentang pentingnya kebebasan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan di Indonesia. Nah, nanti langsung saja Rifki saya minta untuk sharing tentang Indonesia Report 2021 ini. Sebagai informasi, IR 2021 atau Indonesia Report 2021 adalah salah satu publikasi TII. Selain publikasi bulanan kami di Indonesian Update yang ada dalam 2 bahasa, lalu kita punya wacana, editorial mingguan setiap hari Senin, policy assessment, kajian tengah tahun, plus Indonesia Report ini. Selain itu, kami juga ada diskusi bulanan di Indonesian Forum yang kami juga akan lakukan minggu depan. Nah, langsung aja nih Ki, mungkin teman-teman juga ingin tahu apa sih kebebasan ekonomi, apa indikatornya, apa rujukannya yang Rifki gunakan dalam tulisan Rifki, plus kenapa kebebasan ekonomi itu penting termasuk untuk Indonesia. Silakan. Oke, ya baik. Apa ya? I gears, TI years, gitu ya. Ya, pemirsa di Yes. rumah atau pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, jadi benar banget ini adalah kajian yang ketiga sejak 2019 yang saya buat untuk laporan akhir tahun Indonesia gitu. Nah, di kebebasan ekonomi mungkin orang bingung kali apa sih kebebasan ekonomi gitu, apa sih terus apa bedanya dengan kebebasan sipil gitu dan lain-lain. Nah, mungkin gini, secara singkatnya balik dulu deh ke basic awal ekonomi. Ilmu ekonomi itu kan ilmu yang mempelajari bagaimana orang-orang menentukan pilihannya gitu. Dia punya resources yang terbatas dan mereka itu harus mengalokasikannya gitu kan. Mhm. Nah, di ekonomi itu ada dua, sebenarnya ada tiga aktor, individu, pemerintah, dan juga luar negeri. Nah, tapi dipersempit untuk konteks ekonomi tertutup atau ekonomi sendiri itu yang secara tertutup itu aktornya dua, yaitu individu kita dan juga aktor yang secara kumpul, secara kolektif yang dibentuk dalam sebuah lembaga negara gitu. Nah, jadi mereka berusaha atau kita juga berusaha untuk menentukan alokasi-alokasi waktu yang kita punya, uang yang kita punya, pokoknya menentukan pilihan-pilihan yang kita punya itu ada dua aktor, individu kita atau negara gitu. Nah, dalam kebebasan ekonomi itu lebih menempatkan bagaimana alokasi-alokasi ini ya digunakan atau dialokasikan secara efektif dan efisien terhadap individunya sendiri gitu. Jadi kalau kita punya uang, kalau kita punya waktu yang bebas, yang boleh pakai waktu ini, yang mengalokasikan waktu ini jam sekian-sekian atau uang ini sekian-sekian kita pakai, yaitu kita sendiri gitu. Nah, jadi bukan secara kolektif atau secara dalam tanda kutip dengan peran negara yang mengalokasikan itu gitu. Nah, jadi dengan kalau kita udah bisa mengalokasikan sumber daya yang kita punya tadi secara individu, nah itulah yang digolongkan sebagai atau dapat dikatakan sebagai kebebasan ekonomi yang dimiliki gitu. Nah, itu singkatnya cerita tentang apa definisi si kebebasan ekonomi itu sendiri. Nah, kalau indikator yang dipakai ini ada dua lembaga yang secara continue gitu ya, terus membuat bagaimana melaporkan gitu kan bagaimana situasi-situasi kebebasan ekonomi di
negara-negara di dunia. Yang pertama ada Heritage Foundation dan juga ada Fraser Institute gitu. Nah, dua lembaga ini punya indikator-indikator bagaimana menentukan apakah kebebasan ekonomi di suatu negara atau kebebasan individu itu untuk menentukan alokasinya dibandingkan dengan pemerintah gitu. Nah, ada 5 indikator yang dipakai. Yang pertama itu dari kapasitas pemerintah. Nah, kapasitas pemerintah tadi diukur dari aspek konsumsi pemerintah terhadap PDB dan juga investasi pemerintah terhadap PDB itu sendiri juga sih sebetulnya. Nah, jadi di kapasitas pemerintah atau di sisi konsumsinya itu kan ada dua perannya, yaitu peran konsumsinya si rumah tangga atau si pemerintah. Nah, kalau pemerintahnya too much atau terlalu besar belanja pemerintahnya, nah itu ada tanda-tanda indikasi berarti banyak sumber daya yang dialokasikan atau penggeraknya itu dialokasikan oleh si pemerintah gitu, bukan si individunya gitu. Nah, terus yang kedua itu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini lebih terhadap karena kita mempercayai hak kepemilikan individu dan segala macam yang bersifat kepemilikan individu, maka indikatornya itu dengan adanya tingkat hak kekayaan intelektual gitu atau HKI gitu yang mengakui hak merek dagang kalau kita punya merek dagang, hak kepemilikan kalau kita punya properti dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ketiga itu ada akses terhadap uang yang diukur lewat jumlah uang beredar dan juga tingkat inflasi gitu. Nah, yang keempat ini secara internasional ada yang namanya perdagangan internasional. Gitu. Jadi bagaimana kita berdagang terhadap negara lain gitu, atau ada indikasi-indikasi apakah negara lain itu bebas berdagang dengan kita atau justru negara kita membatasi diri untuk berdagang ke negara-negara lain dengan ada tarif maupun kebijakan-kebijakan proteksionis lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada tentang FDI atau Foreign Direct Investment. Jadi bagaimana investor-investor asing itu masuk ke Indonesia dan menanamkan modalnya ke Indonesia seperti itu. Nah, yang kelima itu ada regulasi yang memberikan kemudahan bagi individu. Nah, indikatornya ini yang digunakan adalah akses kredit pasar dan juga pasar tenaga kerja gitu. Dan juga ada sebenarnya indikator regulasi bisnis. Cuma untuk di kajian tahun ini regulasi bisnis itu sudah dibahas di tahun sebelumnya mengenai EODB gitu. Nah, kemudahan berusaha ya? Iya, tentang kemudahan berusaha. Nah, di indikator di tahun ini kita ngebahasnya lagi tentang tambah satu indikator yaitu mengenai utang gitu. Kenapa utang menjadi penting untuk dilihat di dalam kajian tahun ini? Karena memang selama 2 tahun belakangan ini dari 2020 ya, utang Indonesia itu kan karena pandemi COVID, pajaknya berkurang, tapi belanjanya masih harus terus digenjot gitu kan, karena ya gitu kalau secara menurut pandangan ekonom-ekonom Keynesian, pandangan Keynesian, kalau ekonominya kolaps, swastanya nggak bisa bergerak karena tadi tidak ada permintaan, kita tahu di tengah COVID, maka disitulah perlu peran pemerintah. Namun dalam waktu yang terbatas dan juga peran yang terbatas gitu. Nah, karena dibutuhkan peran pemerintah, namun karena COVID ini kan sebenarnya pemerintah juga terdampak gitu, karena swastanya nggak bisa bergerak, otomatis dia punya pajak kan turun gitu. Nah, ketika dia punya pajak turun, tapi belanjanya masih harus dilakukan untuk mengembalikan konsumsi masyarakat dan lain sebagainya, maka salah satu upaya pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk membiayai belanja-belanjanya itu, ya mau nggak mau ya kayak ibu-ibu aja nih, kalau kurang uangnya tapi harus belanja kan, ya pinjem sana, pinjem sini gitu. Nah, utang yang terlalu banyak ini dikhawatirkan bisa membawa ketidakstabilan ekonomi gitu. Nah, jadi tambahkan indikator uang untuk melihat bagaimana
kebebasan ekonomi ya, di tahun 2021 ini gitu. Oke, oke Ki, tadi menarik ya, termasuk tadi soal utang gitu ya. Utang juga adalah salah satu isu yang cukup sensitif Yes. untuk masyarakat yang mungkin melihat hal ini sebagai hal yang bukan hal yang familiar, ya mungkin sangat sensitif ya dalam artian bisa jadi mendapat tekanan atau resistensi juga karena kalau utang artinya generasi. Nah, Ki, tadi kan dikatakan Heritage dan Fraser itu rajin ya bikin indeks kebebasan ekonomi. Nah, Indonesia tuh tahun ini tuh peringkatnya naik atau bagaimana sih dari tahun ke tahun? Kalau dari pengamatannya Rifki, mungkin bisa di-share peringkatnya apa? How are we doing gitu loh saat ini? Ya, nah kalau di tahun-tahun sebelumnya itu karena ekonominya masih normal gitu kan, masih Hmm, aktivitas individunya masih besar gitu, mereka punya daya beli sehingga konsumsinya tinggi dan akhirnya membuat perekonomian dipegang oleh pihak individu itu besar. Namun karena pandemi COVID kan kita sama-sama tahu ya gitu bagaimana terdampak yang begitu berat, nah otomatis dan butuh peran pemerintah yang begitu besar untuk mengembalikan siklusnya, maka dari tahun 2020 dan di 2021 ini memang agak sedikit cenderung peran pemerintah itu porsinya besar gitu dibandingkan individu sehingga membuat peringkat Indonesia agak sedikit menurun. Tapi itu tidak terlalu mengganggu secara umum gitu karena secara umum memang Indonesia itu masuk dalam peringkat moderate gitu. Moderate itu hmm, artinya ya peran pemerintahnya ada, peran swastanya ada, jadi mereka seimbang gitu. Jadi nggak proteksionis banget dan juga tidak terlalu terbuka gitu. Jadi apa ya seimbang gitu. Nah tapi dari hmm, laporannya misalnya kita lihat dari Fraser itu di hmm, tahun 2020 karena dia belum ngeluarin lagi nih tahun 2021 itu Indonesia hmm, itu berada di peringkat ke 59 dari hmm, 162 negara gitu. Nah, kategorinya ini yaitu moderate gitu. Nah, peringkat ini sebetulnya naik sebesar 13 poin gitu ya atau 13 ranking gitu ya dibandingkan tahun 2019 gitu. Nah, salah satu faktor yang mendukung itu adalah berkurangnya peran pemerintah dalam perekonomian dan juga terkendalinya inflasi di Indonesia. Namun ini perlu jadi catatan. Jadi kalau Harry Fraser ini dia keluarin 2020 berarti yang diukur itu tahun 2019 gitu. Jadi hmm, kalau dia ngeluarin 2021 berarti yang diukur selama tahun 2020 20, gitu. oke. Nah, tapi kalau Heritage, dia itu udah mengeluarkan nih di tahun 2021 indeks Hmm, economic freedom-nya. Nah, di tahun 2021 ini Indonesia ada di peringkat ke-56 dari 180 negara. Atau dengan skornya ada di angka 66. Nah, ini juga masih termasuk ke dalam moderate. Nah, capaian ini tapi turun gitu. Nah, kalau Heritage ini udah melaporkan nih perbandingan antara 2020 dan 2021. Nah, turun ya? iya, turun dibandingkan tahun 2020. Nah, kalau di tahun 2021 di 2020 itu di peringkat 54, tapi kalau sekarang itu ke 56 dari 160 negara. Nah, kenapa nih? Kenapa bisa turun nih Indonesia gitu. Nah, Heritage mencatat itu yang menjadi problem kebebasan ekonomi Indonesia kenapa bisa turun yaitu salah satunya disebabkan karena korupsi yang begitu Hmm, mewabah di parah ya Indonesia. berarti ya, sangat Jadi parah. itu membuat apa ada salah satu indikatornya itu mengenai korupsi atau penegakan hukum yang tadi di indikator kedua itu cukup jadi sorotan dan juga membuat indeksnya itu jadi turun gitu ya. Kita juga tahu lah ya kemarin kasus-kasus korupsi bansos dan lain Ya, sebagainya apa begitu banyak dan masif itu membuat penilaian terhadap kebebasan individu dari aspek penegakan hukumnya itu turun gitu. Jadi
mendapatkan awareness yang begitu besar dari negara-negara atau khususnya membuat pengindeks kebebasan ekonomi ini dari heritage seperti itu. Bungli juga masalah ya Ki ya. Bungli kan kita Ya, masalah banget nih. Iya. kayak gitu. Jadi memang penegakan hukum itu masih jadi problem gitu. Oke. Nah, kalau dari kajian Rifki nih untuk Indonesia Report 2021, tadi kan Rifki bilang kalau heritage, kalau 2021 artinya datanya 2020. Nah, mungkin Rifki juga bisa sharing ke teman-teman cara Rifki mengumpulkan data, keterbatasan waktunya juga untuk penulisan ini, dan apa sih intisari saja dari 5 indikator plus membicarakan utang luar negeri, temuan dan analisis Rifki yang bisa di-share ke teman-teman yang ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau di dalam penelitian yang ini atau di laporan Indonesia Report Economic Freedom 2021, karena memang ada keterbatasan data ya kita menggunakan data sampai maksimum di tahun 2021 kuartal 2 gitu. Jadi ada pengambilan datanya biasa dari BPS, dari BI dan juga open resource yang lainnya seperti itu. Nah, ya biasa kita menggunakan analisis statistik deskriptif jadi untuk menjelaskan bagaimana secara deskriptif indikator-indikator ini seperti itu karena memang tidak ada regresi yang membanding atau melihat pengaruh ini terhadap ini gitu. Jadi pakai statistik deskripsi itu. Jadi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti yaitu tadi melalui data sampel gitu, atau populasi. Nah, kalau secara umum intisarinya gitu ya. Intisari bagaimana kebebasan ekonomi di Indonesia itu kita mulai ngomongin dulu dari kapasitas pemerintah itu sendiri. Nah, dari sisi konsumsi pertama. Nah, dari sisi konsumsi di tahun 2021 ini berdasarkan data kuartal 1 dan kuartal 2, khususnya di kuartal 2 ini memang menunjukkan adanya perbaikan dari sisi konsumsi gitu. Artinya perannya pemerintah memang tinggi gitu, memang cukup besar. Namun perannya individu atau rumah tangga itu juga sudah mulai menunjukkan perbaikan gitu. Setelah sebelumnya 3 kuartal belakangan ini konsumsi rumah tangga itu turun terus gitu hingga sekitar minus 5% dan lain sebagainya. Nah, tapi di tahun 2021 ini atau khususnya di kuartal 2 2021 ini konsumsi rumah tangga individu itu sudah mengalami perbaikan gitu menjadi secara year on year ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu itu sudah meningkat mencapai 5,93%. Nah, dibandingkan tahun sebelumnya di triwulan 1 atau di triwulan 2 2020 itu minus sampai minus 5,32% gitu kan sudah mulai mengalami pembalikan gitu. Nah, tapi peran pemerintahnya juga masih cukup dominan gitu. Ya, tapi memang ini menjadi situasi yang wajar gitu ya. Tadi karena saya banyak cerita, karena ekonominya lesu, nggak ada demand, rumah tangganya melorot dan segala macam, otomatis mau tidak mau peran pemerintah diharapkan untuk bisa membantu atau memperbaiki keadaan situasi ekonomi yang ada, namun dengan batas waktu dan juga peran-peran yang terbatas seperti itu. Jadi nggak bisa mengharapkan terus-terusan belanja pemerintah gitu, karena ya tadi itu bisa menimbulkan utang dan sebenarnya kalau secara politik utang yang terlalu banyak juga tidak begitu baik gitu dan juga secara ekonomi secara hitung-hitungannya memang juga seperti itu gitu. Nah, itu dari sisi konsumsi rumah tangga gitu. Jadi intinya rumah tangga itu sudah mengalami perbaikan dari tahun 2020 ataupun dari kuartal 1 2021 di kuartal 2 ini sudah mengalami perbaikan gitu. Artinya udah mulai daya belinya atau kebebasan individu masyarakat untuk membelanjakan uangnya sudah mulai mengalami pemulihan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi masyarakat udah banyak belanja nih sekarang. Jadi bagus nih ya indikator pertama oke nih ya. Iya, indikator pertama mulai oke. Mulai oke, mulai membaik. Ya. Yang kedua gimana tuh Ki? Yang kedua, kalau dari sisi investasi pemerintah gitu, pemerintah juga melakukan investasi gitu atau melakukan
Ya banyak lah kalau kita lihat skema-skema pembangunan jalan tol, pembangunan apa infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, di investasi pemerintah ini juga sudah menunjukkan adanya kabar yang menggembirakan gitu. Nah, tapi sayangnya di variabel yang investasi pemerintah ini kita tidak bisa men-tracknya hingga tahun 2019 sampai tahun 2021 kemarin karena memang ada keterbatasan data. Tapi itu tidak mengurangi atau tidak mengganggu analisisnya gitu maksudnya. Jadi masih bisa kita gunakan analisis data dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, sampai sekitar 5 tahunan ini ternyata investasi pemerintah dibandingkan dengan PDB-nya kita itu ternyata masih tidak terlalu besar gitu, hanya berada di kisaran 15 sampai 16%. Nah, artinya kan uh, investasi ini juga banyak disumbang dari rumah tangga swasta gitu atau perusahaan-perusahaan swasta yang mau berinvestasi seperti itu. Nah, ditambah lagi sejak tahun 2018 ya kalau nggak salah itu Indonesia kan sudah menerapkan yang namanya tahun 2016 itu ada namanya public private partnership. Iya, jadi bagaimana kemitraan publik dan private ya. Jadi bagaimana pihak swasta ini boleh masuk ke dalam pembangunan yang bersifat barang publik kayak gitu, kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha gitulah, gampangnya gitu. Nah, ini udah cukup banyak juga gitu kan. Di tahun 2019 kemarin itu udah ada 57 proyek yang menggunakan skema PPP ini gitu. Dan dari temuan ini bisa disimpulkan bahwa memang pemerintah Indonesia ini sudah berupaya untuk melibatkan pihak swasta gitu ya untuk melakukan pembangunan dan juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia gitu. Jadi artinya mereka tidak protect yang ini tidak boleh digarap oleh perusahaan swasta gitu. Yang ini hanya boleh pemerintah dan sebagainya. Tapi dengan data ini menunjukkan bahwa pemerintah secara umum sudah welcome kepada pihak swasta untuk ayo kalau mau bangun sama-sama tentang Indonesia, karena kita juga nggak mungkin bangun semuanya sendiri dengan adanya keterbatasan. Nah, ini pemerintah sudah mulai dari sisi ini welcome gitu. Jadi kalau dari sisi indikator kapasitas pemerintah kita memang cenderung lebih welcome gitu ya, khususnya untuk pembangunan terhadap pihak swasta dan juga memberikan kebebasan tadi dari sisi konsumsi untuk individu atau rumah tangga itu untuk menentukan barang apa yang mereka mau beli, alokasi apa yang mereka gunakan yang diukur melalui konsumsi pemerintah. Jadi di indikator pertama ini memang cukup moderate freely gitu ya. Jadi kayak oke. Gitu. Nah, kita masuk ke aspek yang kedua itu di penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini kita ukurnya lewat hak kekayaan intelektual gitu. Nah, kalau data yang digunakan ini saya ambil data dari US Chamber of Commerce, Kamar Dagangnya Amerika. Itu di tahun 2020 kemarin itu Indonesia itu berada di peringkat ke 46. 46 dari 53 negara. Ya agak cukup miris ya. Agak nyerempet mau akhir gitu. Nah, US Chamber ini mencatat kelemahannya dihadapi Indonesia itu ketidakpastian bagi hak cipta itu lantaran kurangnya kejelasan dalam pengimplementasian dan solusi dari pasal 20 UU nomor 13 tahun 2016 tentang hak paten. Nah, di Indonesia juga hak cipta ini menjadi menantang gitu ya, atau hak kekayaan intelektual khususnya bagi pelaku-pelaku UMKM gitu, karena masih banyak kasus-kasus pembajakan merek dagang, hak cipta dan sebagainya yang membuat indikator penegakan hukum khususnya hak kepemilikan individu ini menjadi agak-agak dan tanda kutip miris gitu. Nah, tapi kalau dari Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2020 kemarin ini cukup patut untuk diapresiasi karena ternyata selama pandemi ini karena banyak individu yang dirumahkan, akhirnya mereka punya bikin usaha sendiri dan lain sebagainya, dan juga UMKM yang udah existing, mereka mulai menyadari pentingnya kepemilikan
hak kekayaan intelektual gitu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar kasusnya Ruben Onsu gitu ya, tentang ayam geprek dan lain sebagainya. Iya. Nah itu juga akhirnya membuat banyak pelaku-pelaku UMKM akhirnya aware gitu. Oh ternyata ini tuh penting gitu ya untuk didaftarkan gitu. Karena ketika kita orang disebut geprek bensu gitu kan, atau ya geprek bensu misalnya kasus kemarin gitu, oh pasti kepikirannya Ruben gitu. Padahal sebenarnya ada lagi mungkin di luar sana pakai nama geprek bensu, atau jangan ternyata Rubennya yang mengkopas nama itu buat jadi merek. Jadi itu jadi hal-hal yang tricky yang ternyata merek dagang itu ternyata penting loh untuk dilaporkan gitu. Nah, penegakan hukum ya. Iya, itu penegakan hukum. Nah, kemudian dari akses terhadap uang. Nah, dari jumlah uang beredar ini kalau kita lihat sampai bulan Juni kemarin itu tercatat jumlah uang beredar itu meningkat gitu. Meningkat ya mungkin karena memang bulan Juni kemarin banyak kebutuhan untuk lebaran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang cenderung orang spending money gitu. Uang beredarnya lebih besar gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi inflasi gitu. Nah, kalau dari sisi inflasi itu kan secara umum kan kenaikan harga barang yang secara umum dan berlangsung dalam waktu bisa dikatakan terus-menerus atau continue gitu. Nah, inflasi ini menjadi penting karena apa? Karena ketika inflasinya terlalu besar, otomatis mereka punya uang, daya beli masyarakat itu bisa jadi tergerus karena kenaikan harga barang yang tidak terkontrol gitu. Artinya kan bisa mengganggu kebebasan individu untuk mengalokasikan barang sumber dayanya lagi gitu. Nah, tapi di selama masa pandemi ini inflasi Indonesia itu cukup terkendali, bahkan di bawah rata-rata gitu, menuju deflasi bahkan gitu. Jadi harganya bukan naik, malah dia turun gitu. Nah, tapi harga yang terlalu banyak atau terus-menerus secara umum juga itu tidak baik karena membuat insentif dari pengusaha untuk bikin barang tuh jadi kurang gitu. Karena yang ngapain bikin barang orang harganya terus menurun gitu. Nah, tapi data dari BPS dan juga PMUI itu melihat bahwa sudah menunjukkan adanya perbaikan dari sisi inflasi gitu. Nah, perbaikan inflasi ini juga didorong dengan adanya perbaikan konsumsi rumah tangga gitu. Karena rumah tangganya sudah mau konsumsi, sudah bergerak rodanya, otomatis permintaan terhadap barang-barang akan meningkat gitu. Nah, otomatis itu akan membuat ya hukum permintaan ya, balik lagi ya, ketika permintaannya banyak, maka harga-harganya juga akan bisa jadi meningkat gitu. Nah, ini bisa ini salah satu yang membuat inflasi di Indonesia ini sudah mulai mengalami perbaikan meskipun masih di bawah 2% gitu. Nah, jadi kalau inflasi yang baik itu gimana? Nah, inflasi yang baik itu kira-kira di angka plus minus 3,5% gitu. Jadi 3%-an gitu. Nah, tapi kalau ini masih di bawah 2%, jadi tapi sudah membaik, artinya daya belinya sudah mulai perbaikan gitu. Nah, dari perdagangan internasional. Nah, kalau di tahun 2021 ini perdagangan internasional Indonesia ini tidak terlalu banyak gejolak gitu ya. Gitu. Hanya kemarin tahun 2020 itu sempat bergejolak di proteksionisme. Ditambah lagi pemerintah itu atau melalui Kementerian Keuangan itu mengeluarkan PMK nomor 199 tahun 2019 tentang ketentuan pabean gitu, di mana per 30 Januari 2000 lalu itu ada aturan pembebasan tarif biaya masuk untuk impor produk barang yang lewat e-commerce hanya untuk barang-barang yang di bawah 40.000 gitu. Jadi kalau kita beli barang misalnya dari Cina itu di atas 40.000 itu udah kena biaya masuk gitu. Tapi kalau masih di bawah 40.000 itu masih digratiskan atau tidak terkena biaya masuknya itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian di tahun 2020 kemarin juga sempat Indonesia itu kan protek banget terhadap alat-alat kesehatan gitu kan, sempat tidak boleh ekspor masker gitu, tidak boleh ekspor ini. Nah, itu juga menjadi catatan tersendiri. Bahkan sebenarnya bukan Indonesia aja sih untuk masalah proteksionisme di tengah pandemi, banyak negara-negara lain yang negara juga, maju juga Ki. Iya, negara maju itu juga banyak cenderung tentu untuk protek gitu dengan alasan itu. Nah, misalnya saya cerita kalau terkait proteksionisme itu misalkan di Kazakhstan gitu kan,
sama Ukraina itu dia ada namanya larangan ekspor soba gitu dan beras gitu karena takut khawatir kekurangan beras di negara-negaranya itu. Nah, Kamboja juga larangan ekspor produk pertanian gitu. Nah, Rusia juga kemarin sempat berlakuin larangan ekspor-ekspor khususnya di produk-produk pertanian gitu karena takut kekurangan stok dalam negeri gitu. Dan Indonesia, kalau Indonesia kemarin ceritanya larangan untuk ekspor alat-alat kesehatan gitu. Nah, itu kan jadi catatan tersendiri gitu. Jadi cenderung untuk proteksionis gitu. Nah, yang kedua kalau tadi ngomongin tentang perdagangan internasional ada proteksionisme, nah di sini mulai lagi muncul ada kabar yang mengembirakan lagi bahwa dari sisi penanaman modal asing atau minat investor asing mau nanamin modalnya di Indonesia gitu. Nah, di tahun 2020 ini kemarin kita cukup mendapatkan berkah yang luar biasa dari penanaman modal asing khususnya gitu karena kita tahu ada sekitar 7 pabrik yang direlokasi dari Cina itu ke Indonesia gitu. Dan Itu juga kenapa Ki direlokasi pabriknya dari Cina? iya, direlokasi itu karena di Cina itu kan sempat di lockdown dan segala Ya, macam, ya kan? Nah itu mereka akhirnya tidak bisa produksi dan akhirnya mereka tahu gitu ternyata sadar kalau kita taruh telur di satu tempat aja ketika telurnya satu pecah ya semuanya bisa pecah gitu. Nah makanya perlu dilakukan bagian diversifikasi. bagian dari mitigasi resiko ya Iya Ki ya. betul, mitigasi resiko dan akhirnya banyak lah kemarin masuk ke Indonesia dan khususnya juga Indonesia di tahun kemarin mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja Kemudahan Berusaha itu yang membuat para investor ini tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan juga kalau di tahun 2021 ini dari PMA-nya itu sendiri di Indonesia ini data dari BKPM ini mencatat bahwa hingga semester 1 kemarin atau di Juni 2021 ternyata realisasi penanaman modal asing Indonesia itu sudah mencapai lebih dari 50%. Artinya ketika pemerintah punya target misalkan oke, saya mau targetin di tahun 2021 ini 1.000 triliun gitu. Nah, ternyata di Indonesia ini sudah mencapai 52% dari 1.000 itu gitu. Udah sekitar 550 miliar atau triliun gitu. Nah, tapi kalau data realnya ini BKPM itu mencatat udah ada sekitar 116,8 triliun investasi yang masuk khususnya dari PMA ke Indonesia gitu. Nah, dari total 116,8 triliun PMA yang masuk ke Indonesia ini sudah berhasil membawa efek real kepada khususnya tenaga kerja gitu karena PMA itu kan dia bangun pabrik di Indonesia gitu. Misalnya Nike bangun pabrik atau Honda bangun pabrik di Indonesia. Nah, otomatis kan dia nyerap tenaga kerja. tenaga Gitu. kerja. Nah, tenaga kerjanya yang sudah berhasil terserap dari PMA yang 116 triliun tadi itu sudah ada sekitar 146.000 orang gitu yang berhasil terserap ke dalam perusahaan-perusahaan asing atau investor-investor asing yang menanamkan atau yang mendirikan pabrik di Indonesia itu sendiri gitu. Nah kalau dari sektornya itu memang masih logam-logam dasar gitu, barang-barang logam itu masih jadi penyumbang yang terbesar. Nah kalau untuk wilayahnya itu investor-investor asing ternyata lebih cenderung untuk berada atau suka untuk menanamin investasi di wilayah Jawa Barat, di Karawang, ya daerah-daerah Jawa Barat di Karawang ya, yang kebanyakan pabrik gitu. Ya. Nah, kalau penyumbangnya yang paling banyak ternyata negara Singapura nih. Negara Singapura ini jadi penyumbang atau pemberi PMA yang berikan kontribusi PMA yang besar di Indonesia itu lebih dari 26% gitu. Nah, itu cerita dari tentang penanaman modal asing gitu yang patut juga untuk diapresiasi karena Indonesia ternyata masih diminati gitu oleh asing untuk ditanamkan modalnya gitu. Karena tadi selain sudah ada undang-undang cipta kerja yang memudahkan untuk orang berusaha dan juga peringkat sebenarnya ada satu indikator itu peringkat utang Indonesia itu masih ada di BBB plus kalau nggak salah gitu. Jadi orang-orang masih percaya Indonesia masih produktif gitu.
Makanya Nah, investasi juga jalan, baru juga karena ya salah satunya faktornya tadi Undang-Undang Cipta Kerja yang mungkin jadi mm, salah satu hal juga yang mendorong itu ya Ki ya. ya betul. Nah, Hmm. ini indikator yang kelima, kalau dari regulasi pasar kredit dan juga pasar tenaga kerja yang saya pakai, Mm-mm. itu uh, penyaluran kreditnya sudah mengalami perbaikan gitu. Setelah sebelum-sebelumnya ini orang-orang malas kredit gitu, atau bahkan banknya sendiri malas memberikan kredit gitu. Nah, kalau dari laporan BI, itu laju pertumbuhan kredit di bulan Juni 2021 ini sudah tumbuh positif gitu. Setelah ya dia sebelumnya dia mengalami kontraksi dari bulan Desember Desember 2020 gitu. Nah, di bulan Juni 2021 ini itu kredit yang sudah tersalurkan itu lebih dari 5.000 triliun gitu. Nah, jumlah ini meningkat 0,4% year on year dibandingkan tahun bulan Juni 2020 gitu. Nah, dia berbalik atau mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya yang minus 1,36%. Artinya orang-orang nggak mau kredit nih dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan yang sama gitu. Mhm. Nah, perbaikan kinerja kredit ini ya salah satunya disebabkan karena adanya penyaluran kredit ke debitur korporasi maupun perorangan gitu. Jadi investor-investor ini sudah mulai mau ekspansi bisnis, which is ketika mereka mau ekspansi bisnis, mereka butuh pembiayaan dan salah satu uh, cara untuk melakukan pembiayaan adalah melakukan kredit pinjaman terhadap perbankan gitu. Dan juga dilihat di sini kredit korporasi itu membaik ya dari minus 4,6% secara tahunan menjadi tetap masih minus tapi sudah membaik minusnya jadi minus 2,5% secara year on year gitu. Nah, tapi kalau kredit secara debitur secara perorangan ini justru meningkat gitu dari 3,4% jadi 4,3%. Nah, ini juga bisa melihat bahwa ternyata kredit itu saat ini lebih banyak ditopang dari kredit-kredit individu nih. Kita yang melakukan pinjaman, kita misalnya Mhm. melakukan belanja secara melalui kartu kredit, gitu, atau kita melakukan pinjaman langsung secara tunai KTA ke bank dan lain sebagainya itu mengalami peningkatan dibandingkan korporasi yang dia masih minus gitu. Meskipun minusnya sudah mengalami perbaikan gitu. Ya kita tahu lah kenapa apa korporasi itu masih minus karena memang ya tadi daya belinya masih belum terlalu stabil yang akibatnya mereka ngapain investasi gitu kan mereka ngapain ekspansi bisnis ketika demand-nya lemah gitu atau tidak ada permintaan itu yang menjadi alasan kenapa kredit-kredit di perbankan ini khususnya dari korporasi masih mengalami uh, pertumbuhan yang minus gitu meskipun sudah mengalami perbaikan gitu. Mhm. Nah, dari indikator pasar tenaga kerja nih, kalau tahun 2020 kemarin banyak banget yang pengangguran, yang nggak kerja, nggak punya uang. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 ini, data dari BPS di bulan Februari kemarin sudah menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan bulan Agustus tahun 2020 gitu, dimana di tahun 2021 ini uh, apa tingkat penganggurannya ini tadinya 7% sekarang sudah turun jadi 6% gitu. Jadi dari 10 orang yang menganggur tadinya 7 menganggur, sekarang sisa 6 ya meskipun Masih sedikit ada. selisihnya. Tapi itu sudah apa masih masih apa kita patut untuk apresiasi karena memang ada terjadinya pengurangan gitu. Jadi setiap Ki, itu ada kaitannya dengan ini nggak kartu prakerja atau ada faktor lain yang hmm, menurunkan angka tingkat pengangguran? hmm, Selain tadi kan ada hmm, pembukaan lapangan hmm, kerja karena ada PMA hmm, gitu. Nah, kalau misalkan ini bukan dari prakerja kali ya, Hmm. lebih ke ya tadi perusahaan-perusahaan itu membuka lapangan pekerjaan gitu. Karena prakerja itu kan hanya pengantar orang supaya mau supaya orang itu punya skill gitu. Sementara kalau kita punya skill tapi tidak ada lapangan pekerjaan ya otomatis penganggurannya tetap segitu gitu. Oke. Artinya ketika terjadi pengurangan pengangguran kan artinya mereka yang tadi nggak kerja bisa jadi kerja gitu. Mungkin prakerjanya itu bekerja dari skill-skillnya mereka udah upgrade sehingga banyak perusahaan yang tadinya butuh skill ini mereka udah bisa capable akhirnya bisa terserap. Ya bisa juga tapi penyebabnya Hmm.
bukan karena diberikan prakerja Mhm. dia penganggurannya turun, bukan, tapi prakerja hanya suplemen gitu ya, bisa dikatakan suplemen supaya mereka ini terbantu untuk terserap ke lapangan atau ke supaya mereka bisa bekerja gitu. Namun penyebab utamanya ya pasti ada lowongan pekerjaan gitu. Nah, lowongan pekerjaan ini terbuka karena adanya perusahaan yang membuka pekerjaan. Nah, perusahaan membuka pekerjaan karena tadi ada mereka investasi gitu. Nah, investasi bisa meningkat karena apa? Karena yaitu permintaannya meningkat, tadi konsumsinya rumah tangganya meningkat, maka pihak swasta itu mulai mau investasi lagi gitu. Jadi ya kayak semuanya kayak diagram gitu berkesinambungan gitu. Jadi satu penyebab bisa pengaruh-pengaruh apa ke hal-hal yang lain kayak gitu. Nah, dan Oke. juga ini karena tadi karena bidang usahanya itu. Nah, karena pemerintah juga kita kan sempat dengar program ekonomi PEN gitu, pemulihan ekonomi nasional, program PEN gitu. Nah di PEN ini juga pemerintah kan stimulus untuk dunia usaha gitu kan. Kita tahu kemarin 45%-nya ini untuk UMKM gitu kan. Gitu. Nah, ini sudah mencapai atau sudah terserap itu 93% dana untuk si UMKM ini gitu. Nah, di sisi lain juga orang-orang usia kerja yang terdampak pandemi COVID ini mengalami penurunan gitu dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2020. Jadi orang-orang yang kemarin terkena COVID sempat menganggur karena COVID di tahun 2020 itu sampai 29 juta. Nah, sekarang sudah mengalami penurunan menjadi sekitar 19 juta gitu. Nah, kayak gitu lagi. Ya itulah tadi program-program pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu yang melalui PEN lewat UMKM khususnya mungkin mereka bisa terserap lewat UMKM yang sudah mulai bergerak lagi dan mereka menyerap tenaga kerja lagi. Kita mulai meng-hire orang-orang baru kayak gitu. Nah, yang terakhir itu indikator dari utang gitu. Nah, karena tadi ceritanya rumah tangganya kolaps, perusahaannya kolaps, otomatis mereka tidak punya kemampuan untuk uh, bayar pajak gitu kan. Nah, sementara kita tahu bahwa pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah itu dibiayai sebagian besar itu mau tidak mau dari pajak gitu. Uang pajak kita yang kita bayarkan tiap bulan itu untuk biaya pembangunan atau biaya belanja pemerintah. Namun karena ya tadi kayak Friedman pernah ngomong ya, Friedman itu pernah ngomong, ya kalau ekonominya lagi kolaps, ya pasti negaranya juga kolaps ya. Jadi jangan bergantung sama negara gitu. Jadi bergantung ke individu, tapi individu juga kena. Nah, disinilah tapi Keynes bilang gitu, ya udah kalau kayak gitu, yang mau tidak mau tetap aja negara masih harus digunakan untuk mendorong supaya individunya berkemampuan lagi. Nah, salah satunya lewat ya tadi pemerintah belanja-belanja gitu. Mereka salurkan bansos, mereka salurkan stimulus untuk dunia usaha lewat program pemulihan ekonomi nasional dan lain sebagainya. Tapi dengan peran yang terbatas dan juga waktu yang terbatas karena tidak bisa serta-merta kita mengandalkan bantuan pemerintah terus karena itu juga punya implikasi yang berat gitu karena tadi negaranya sendiri pun nggak punya duit gitu. Nah, otomatis kan Ya, salah berat ya. satunya mereka mau nggak mau ya pinjem lewat mana, lewat salah satunya pembiayaan lewat penerbitan surat utang negara gitu. Nah, bahas tentang utang atau khususnya utang luar negeri gitu ya yang di tahun 2020 kemarin jadi sorotan publik karena utangnya mencapai 6.000 triliun nah Mm. sebagai meningkat dan sebagainya. Nah, Itu jadi jumlah yang wajar nggak sih Ki, secara ekonomi? Maksudnya kita kan kadang-kadang awam ya, maksudnya artinya hmm, mungkin orang perlu tahu apakah itu jumlah yang wajar untuk negara berutang sekian ribu triliun, lalu ditempatkan pada konteks memang kebutuhannya banyak nih, terutama hmm, untuk penanggulangan pandemi baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Mungkin Rifki bisa kasih penjelasan sedikit soal itu. nah, jadi analoginya kalau mau ngebandingin utangnya aman atau enggak tuh gimana sih gitu. Nah, sebenarnya di undang-undang itu udah diatur gitu ya, yaitu batasnya sekitar 60% terhadap PDB gitu. Jadi gambaran singkat analogi gini, misalkan kita punya gaji 10 juta, kita Mhm. utang kan 60%, berarti 6, batas maksimumnya kan 6 juta gitu. Nah, sementara ibaratnya Indonesia ini masih punya utangnya itu masih sekitar rasionya itu masih 3 jutaan gitu. Berarti kan kita masih punya kemampuan bayar
utang itu, gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kemarin ada cerita tiap orang Indonesia menanggung utang sekian juta gitu, bukan, tapi ngebandingannya bukan ke hal yang tersebut, tapi kemampuan. Kalau kita utang, kita punya pendapatan. Nah, lihat pendapatan kita. Nah, kalau dalam konteksnya negara, pendapatan itu digambarkan dengan si PDB. Nah, PDB Indonesia itu kan cukup besar gitu kan, 14.000 miliar US dollar kalau nggak salah itu kan, dan hutangnya hanya sekitar 6.000 gitu. Atau misalkan dalam secara rasionya itu posisi hutangnya itu masih sekitar 37% gitu. Sementara berarti kan kita masih punya 70% uang pendapatan yang lain gitu kan. Nah, itu masih it's okay gitu, dan juga masih aman ya, di bawah aman dari batas undang-undang tetapkan sekitar 60% gitu. Nah, kemudian juga kalau misalkan dilihat, tapi kan nggak bisa mandang utang itu meskipun ini, tapi kan kita mesti bayar gitu. Nah, bayar tuh gimana? Nanti apa jatuh tempo, apa gimana, terus kita nggak punya uang dan segala macam. Nah, tenang. Nah, jadi BI sudah mencatat bahwa ternyata mostly sekitar 99%-nya itu, atau 90% dapat kita katakan, utang Indonesia itu utang jangka panjang gitu. Nah, artinya dengan utang jangka panjang ini kita punya apa ya, waktu untuk memproduksi pendapatan yang lebih besar terhadap untuk membayar utang tersebut gitu. Nah, kita juga lihat misalkan terus kalau utangnya terus membengkak gimana dong sampai 40% dan segala macam. Ya perbesar aja PDB-nya gitu. Kalau kita perbesar PDB-nya, otomatis utangnya juga akan mengecil, karena kan rasio utang itu kan utang bagi PDB. Nah, ketika utangnya itu PDB-nya makin besar penyebutnya, ya otomatis pembilangnya akan mengecil gitu kan. Jadi kemampuan bayarnya juga semakin besar gitu. Jadi persoalan utang ini memang agak tricky gitu untuk dibaca ketika kita tidak memiliki, atau maksudnya kurang terinformasikan mengenai bagaimana membaca situasi utang yang begitu besar, karena memang utang masih banyak stigma negatif, kalau utang itu tidak baik dan lain sebagainya. Ya memang tidak baik, maksudnya dapat dikatakan kurang sustainable, tapi itu adalah salah satu opsi yang mau tidak mau bisa kita lakukan di tengah ya tadi pajak yang berkurang, sektor-sektor investasi yang tidak bisa bergerak gitu. Otomatis mau tidak mau yang Keynes bilang, maka the government should enter the market, tapi dengan keterbatasan atau limited the government, ya tidak terus serta-merta mengandalkan pemerintah gitu ceritanya. Nah, utang Indonesia itu masih dalam batas yang aman, masih tadi rasionya sekitar 37% gitu, dan juga dibandingkan negara-negara Jepang yang sampai 200% dan lain sebagainya, itu juga lebih bahaya gitu. Tapi it's okay gitu, maksudnya masih dikatakan memang masih wajar, namun tetap pemerintah harus memperhatikan kesinambungan fiskalnya ke depan gitu ceritanya. Nah, kalau jadi dari utang luar negeri sendiri, kalau perkembangan terakhir inilah, meskipun tadi kan dibilang Rifki ada keterbatasan data ya, dengan tadi kita inflasi, jumlah uang beredar dan tingkat perdagangan internasional, dan Rifki tadi bilang ini kan sebenarnya utang nggak sustainable, tapi karena situasi makanya yang realistis dilakukan salah satunya adalah lewat utang. Tapi kalau menurut Rifki nih, kalau bisa memproyeksikan gitu, akan seperti apa sih kondisi utang kita? Karena ini kan lagi-lagi isu yang sensitif ya. Kalau dibilang keadaan ekonomi kita sudah mulai membaik, nah ini kan sudah ada berita nih ya, yang dibilang wah pertumbuhan kita udah tinggi, padahal bagaimana cara membacanya itu perlu dijelaskan juga oleh pemerintah. Menurut Rifki seperti apa sih kemampuan kita membayar utang, atau utang kita akan menurunkah ke depan, atau justru kita akan perlu banyak berutang nih masih beberapa tahun ke depan? Mungkin ada sedikit gambaran dari temuan Rifki yang tahun ini. Nah, ini menarik nih gitu. Sampai kapan Indonesia bakal terus berhutang dan lain sebagainya? Ya, sampai kita mampu mengatasi pandeminya gitu. Selama kita belum mampu mengatasi pandeminya ini dengan baik, otomatis pemerintah masih harus menerapkan kebijakan pembatasan sosial, ya baik itu PPKM ataupun apapun, you name it lah, mengenai pembatasan sosial itu. Selama itu masih terus berlangsung, otomatis mobilitas masyarakatnya itu masih terhalangi, ya selama itu pula konsumsinya belum membaik, dan selama itu pula investasi dari
swasta tidak mau masuk gitu. Dan Mhm. selama hal-hal itu masih belum terselesaikan, maka peran pemerintahnya masih harus diperlukan gitu. Mhm. Baik itu melalui pemberian bansos, baik itu melalui pemberian program PEN untuk dunia usaha, perbankan dan lain sebagainya, itu masih diperlukan gitu. Jadi ya utang sampai kapan gitu? Mungkin bakal terus berlangsung, cuma memang porsinya akan lebih menurun di tahun-tahun ke depan. Tapi catatannya yaitu apakah Indonesia bisa mengatasi pandeminya dulu gitu. Kalau selama pandeminya belum bisa diatasi, maka kita nggak bisa bergantung terhadap kemampuan individu atau swasta untuk menggerakkan perekonomian. Mau tidak mau atau suka nggak suka, ya memang the government roles-nya itu masih diperlukan gitu. Bahkan Pak Dede, Pak Hatip itu Mhm. menyarankan ya Indonesia, sebenarnya Sri Mulyani itu udah menyarankan di tahun 2022-2023 ini defisitnya itu diturunkan gitu. Artinya pemerintah sudah mulai mengurangi belanja-belanja untuk bantuan sosial, untuk Mhm. stimulus-stimulus yang lainnya gitu. Tapi kalau itu mulai dikurangin sementara kita masih dengan situasi pandemi yang belum normal, masih ada pembatasan sosial dan lain sebagainya, itu bisa membuat ya tadi nggak bisa bergantung sama Mhm. individu atau tidak bisa bergantung terhadap swasta untuk menggerakkan perekonomian karena mereka juga terbatas gitu dengan tidak Mhm. adanya dorongan mobilitas atau demand, yaitu mereka juga jadi terbatas. Nah akhirnya otomatis mau tidak mau peran pemerintah masuk lagi gitu, dan pemberian atau pengurangan budget defisit kembali ke normal itu di bawah 3% itu bisa ya mengganggu. Tadi kalau kita lihat 2 tahun belakangan ini memang peran pemerintah yang besar. Artinya ketika itu dikurangin, pemerintahnya mulai turun, ya otomatis itu bisa kena lagi kontraksi di perekonomian kita. Karena memang secara jujur diakui memang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 kemarin 7,07% itu Mhm. mostly disumbang dari belanja pemerintah rather than Oke. konsumsi individu gitu kan. Otomatis kalau Mhm. misalkan itunya di-cut, ya otomatis itu bisa berimpact terhadap pertumbuhan ekonomi. Terlebih kita masih nerapin PPKM darurat, PPKM level 4, 3 dan lain sebagainya. Itu Itu yang mempengaruhi jadi dinamika ekonomi ya. iya Mhm. gitu. Dari Mandiri Institute itu jelas banget ya, PPKM itu pengaruhnya besar banget gitu, khusus ke belanja. Kemarin PPKM darurat ini aja turunin belanja tuh sampai 17% minat orang belanja gitu. Hmm. Oke. Gitu. Jadi Eh, gitu. ya, terima kasih banyak Rifki. Kita menjelang di ujung acara. Mungkin Hemi bisa pasang di sini link ke Indonesia Report Rifki Fadila. Jadi teman-teman bisa cek di portal The Indonesian Institute. Jadi di situ ada bagian publikasi Indonesia Report, itu adalah laporan tahunan The Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Jadi nanti materinya Rifki kajian Indonesia 2021 khususnya terkait kebebasan ekonomi Indonesia bisa langsung diklik di situ. Di situ juga ada kontaknya Rifki, di sini pun juga ada akun Instagramnya Rifki bagi yang berminat untuk tahu lebih banyak soal kebebasan ekonomi, bisa langsung japri juga ke Rifki, dan tapi cek dulu tulisan Rifki di portal tersebut. Hemi mungkin bisa di-share dulu di situ biar saya bisa pin juga di uh, kolom chat. Nah, teman-teman, nanti kita juga akan ada policy talks lagi ke depan. Ini jadwalnya bisa sebulan sekali juga, karena kadang-kadang kalau kita responding issue bisa lewat rilis, bisa lewat opini, maupun memang kajian bulanan TII. Saya masih menunggu di chat kolom, Hemi, apa bisa di-share atau dari Mas Usman tolong dimasukkan di kolom chat biar saya pin dan agar teman-teman yang melihat live ini juga bisa nantinya langsung klik di link tersebut. Dan lainnya teman-teman bisa langsung cek di akun Instagram kami, Twitter, Facebook, dan juga kita ada kanal YouTube TII dan tentunya portal theindonesianinstitute.com untuk mengetahui lebih lanjut mengenai publikasi TII dan kegiatan TII.
Terima kasih banyak Rifki dan teman-teman atas perhatiannya, dan juga Rifki untuk sharingnya menarik sekali. Kebebasan ekonomi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan gitu dan perkembangan umat manusia. Sampai jumpa di Policy Talk selanjutnya di The Indonesian Institute. Jangan lupa untuk cek di theindonesianinstitute.com. Salam sehat untuk kita semua dan selamat siang. Mari, terima kasih.